Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos untuk menjadi Panitia Pemungutan Suara atau PPS Pemilu tahun 2024. Semoga teman-teman bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan bisa menyukseskan Pemilu 2024 nanti dengan sukses, lancar, dan tanpa ekses. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembentukan sekretariat PPS. Tetapi seperti biasa, sebelum ke pembahasannya, silakan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Baik, terkait dengan mekanisme pembentukan sekretariat PPS seperti apa, kita langsung saja simak videonya berikut ini. Baik teman-teman semua, mengacu keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu, pembentukan sekretariat PPS pemilu 2024 dilakukan setelah pengangkatan PPS, terhitung sejak pengambilan sumpah atau janji sampai dengan paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah atau janji. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibantu 2 orang staf sekretariat PPS yang berasal dari aparatur sipil negara dan atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Sekretariat PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan atau desa. Adapun persyaratan dan kelengkapan dokumen calon sekretaris dan staf sekretariat PPS. A. Persyaratan calon sekretaris dan staf sekretariat PPS. Calon sekretaris dan staf sekretariat PPS harus melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. 1. Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai berupa surat pernyataan. 2. Independen dan tidak berpihak, yaitu dibuktikan berupa surat pernyataan. Dan 3. Mampu secara jasmani dan rohani berupa surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik, surat pernyataan sehat secara rohani. Calon sekretaris dan staf sekretariat PPS juga melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara atau keputusan pengangkatan kontrak kerja atau sebutan lain bagi non-aparatur sipil negara. Seluruh dokumen disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten atau Kota sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten atau Kota dan 1 rangkap salinan sebagai arsip PPS. Mekanisme pembentukan sekretariat PPS. A. PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 nama calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 nama calon staf sekretariat PPS kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota. B. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten atau Kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. C. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat.
PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf sekretariat PPS. Penetapan sekretaris dan staf sekretariat PPS Pemilu 2024 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota disertai dengan penandatanganan fakta integritas. Sekretaris PPS ini akan menerima honor sebesar Rp1.150.000 per bulan. Sementara staf sekretariat PPS sebesar Rp1.050.000 per bulan. Hal ini bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu pada pemilu tahun 2019 yang lalu, ini mengalami kenaikan terkait honor untuk sekretariat PPS. Nah, semoga dengan kenaikan honor ini tentunya kita berharap bahwa kinerja dari sekretariat PPS yang jumlahnya ada 3 orang ini bisa lebih maksimal dan lebih optimal, apalagi untuk pemilu tahun 2024 nanti kinerjanya sangat-sangat diperlukan dan juga beban penyelenggara di 2024 memang tidak mudah karena memang pemilihan tersebut serentak. Tentunya dituntut agar PPS maupun sekretariat PPS bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing atau tupoksinya sehingga bisa bekerja sama dan menyukseskan pemilu tahun 2024 nanti menjadi pemilu yang sukses dan tanpa ekses. Itu saja dari saya untuk video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Ini hanya sebagai gambaran untuk mekanisme pembentukan sekretariat PPS. Bila mana ada kekurangan mohon maaf dan boleh dikoreksi bersama. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.